Oke kawan, jadi saya betulkan, saya benarkan, saya amini kata kakek saya semasa beliau masih hidup ya, almarhum masih hidup. Beliau berkata bahwa hukum hanyalah milik orang-orang yang beruang ya. Jadi besok itu kasus Pantai Indah Kapuk 2 ya, yang dimana rakyat tanahnya sudah dirampas, sudah dijajah, sudah ditindas dengan semena-mena yang dilakukan oleh PT apa itu yang diprakarsai oleh Akhwan ya. Jadi Akhwan tidak mungkin tersentuh hukum ya. Saya ulangi lagi, prediksi saya, Akhwan tidak mungkin tersentuh hukum, tidak mungkin bisa dihukum ya. Yang dihukum hanyalah orang-orang pribumi ya, antek-antek atau jongos-jongosnya Akhwan. Itulah besok itu yang dihukum. Yang satu ini baru Kades Kohot yang jadi tersangka. Besok lainnya kades dan rakyat pribumi. Itulah yang jadi tersangka. Untuk dalangnya tidak mungkin bisa karena 9 naga itu sudah menguasai hukum di Indonesia dan menguasai ekonomi di Indonesia. Kita buktikan. Ini hanya prediksi saya ya. Oke, kita lanjut. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Yang dimana Toro Channel masih butuh subscribe dan like-nya ya. Untuk mengimbangi yang muda-muda ya. Oke, sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita upkan lagi ya tentang ketidakadilan, tentang penindasan, tentang penjajahan ya, tentang bahaya yang akan ada di seputar Jakarta ya, Banten dan sekitarnya ya. Jadi kita fokus ke masalah Pantai Indah Kapuk 2 ya. Di sini kita fokus ke Kades Kohot ya. Kades Desa Kohot Tangerang, arsip ya, menerima keuntungan 23,2 miliar ya. Itu diduga seperti itu ya oleh tim advokasi publik LBH PP Muhammadiyah ya. Jadi sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Si lurah Kades Arsin tadi ya diduga mendapat 20.000 per meter dikalikan dengan 116 hektar, maka total sekitar 23,2 miliar. Kata Gufroni ya di Tangerang yang dinyatakan pada beberapa bulan yang lalu ya, dan sudah banyak sekali, jadi sudah banyak sekali ya, maka wajar kalau kekayaan dia melesat jadi orang kaya baru di Kohot, walaupun si Kades Arsin tadi hanyalah sebagai tumbal taipan ya, tumbalnya atau jongosnya Akhwan ya. Jadi yang ditumbalkan itu rakyat-rakyat pribumi termasuk Kades tadi, oknum Kades tadi ya. Dan masih banyak puluhan bahkan ratusan kades ya di sekitar mungkin ribuan, kalau semuanya ribuan kades yang ditumbalkan oleh Akhwan. Dan Akhwan itu saya yakin kebal hukum karena penguasa ekonomi, penguasa hukum di Indonesia adalah Akhwan. Semua pejabat bisa dibeli. Bahkan ini ya pernyataan dari Mabes Polri dalam jumpa pers tidak berani menyebut nama Akhwan ya. Selanjutnya langsung kita gas, tonton aja ya. Kades dan kuasa. Di sini terjadi saling melempar. Uangnya yang ini berasal dari sini, ini dari sini, dan berputar-putar di antara mereka bertiga. Sehingga dari situ kami sudah bisa menyimpulkan kira-kira dari mereka itulah yang berusaha mencari keuntungan dari permasalahan ini. Belum bisa kita uji lebih lanjut. Karena masing-masing masih memberikan keterangan-keterangan yang berbeda-beda, saling melempar. Tentu saja nanti kita dari hasil pemeriksaan lebih lanjut kita akan bisa mengetahui. Mana? Penerima kuasa. Kami sampaikan tadi penerima kuasa itu yang menerima kuasa dari desa. Gimana? Yang 2 orang tadi itu yang menerima kuasa itu dari ATR atau BPN? Bukan. Ini dari notaris ya. Dari penerima kuasa dari orang pemohon yang mungkin juga disampaikan, mungkin seperti beberapa yang disampaikan oleh kepala desa Kohot menyampaikan saya diperalat oleh saudara S atau apa. Ya itulah orangnya. Ya. Kita lihat lebih lanjut ya. Kami saat ini masih konsentrasi pada proses penyidikan pemalsuan. Ya. Kalau masalah TPPU kita akan kembangkan lebih lanjut. Dan kita tetap melihat kepada hasil pemeriksaan lebih lanjut. Itu yang akan kita lihat lebih lanjut. Ya. Saya lihat benar, saya bilang ini ada apa Pak? Saya mau masang-masang bambu. Saya masang bambu
Dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Oh, dasarnya apa? Ada gambar ukurnya dari BPN. Oh iya. Akhirnya saya nunjuk-nunjuk batas mana gitu. Itu tangan saya nunjuk. Dan saya bilang, Pak, kalau misal Bapak ngebatasin tanah dia, emang kebetulan tanah dia itu tanah milik, ada akta jual belinya, saya dilihatin ke saya juga. Dan udah abrasi, emang di Kohot ini banyak yang abrasi dah. Ada yang abrasi, termasuk orang tua saya juga abrasi. Dan abrasi ini udah lama ya. Jadi itu foto 2 tahun yang lalu. Kayak dia ngasih tahu enggak, itu bukan urusan buat saya. Yang penting ketika nanti instansi apapun yang nanya saya jawabannya tahu. Tahu dalam arti itu ada pemageran. Siapa di belakang ya, saya mana tahu. Kan begitu. Yang penting jangan kepala desa bilang tidak tahu. Kan begitu. Nggak beda. Misalnya saya dipanggil ke Mabes Polri atau ke Polda. Ya kan mereka mau menanyakan. Ya saya mesti jelasan. Gitu. Kalau saya nanti nggak datang, dibilangnya apa nanti? Oke kawan, jadi saya betulkan, saya benarkan, saya amini kata kakek saya semasa beliau masih hidup ya, almarhum masih hidup. Beliau berkata bahwa hukum hanyalah milik orang-orang yang beruang ya. Jadi besok itu kasus Pantai Indah Kapuk 2 ya, yang dimana rakyat tanahnya sudah dirampas, sudah dijajah, sudah ditindas dengan semena-mena yang dilakukan oleh PT apa itu yang diprakarsai oleh Akhwan ya. Jadi Akhwan tidak mungkin tersentuh hukum ya. Saya ulangi lagi, prediksi saya, Akhwan tidak mungkin tersentuh hukum, tidak mungkin bisa dihukum ya. Yang dihukum hanyalah orang-orang pribumi ya, ante-ante atau jongos-jongosnya Akhwan. Itulah besok itu yang dihukum. Yang satu ini baru Kades Kohot yang jadi tersangka. Besok lainnya Kades dan rakyat pribumi. Itulah yang jadi tersangka. Untuk dalangnya tidak mungkin bisa karena 9 naga itu sudah menguasai hukum di Indonesia dan menguasai ekonomi di Indonesia. Kita buktikan. Ini hanya prediksi saya ya. Oke, kita lanjut. Saya tidak mau. Saya nggak pernah kemana-mana, Pak. Ada di rumah ini sebetulnya, Pak. Masa saya harus demi Allah, demi Rasulullah, cuma urusan kayak begitu? Saya ada. Oke. Ini yang bilang saya pergi kemana-kemana siapa? Pergi ke luar negeri, punya paspor gak kagak, ngerti enggak saya paspor. Boro-boro apa, umroh aja belum saya. Saya tiap hari ada. Cuman ini badannya emang lagi kurang fit, susah kadang-kadang kayak demam tuh bang. Mungkin ini karena cuaca atau apa kita juga nggak tahu. Saya juga nggak mau sakit. Emang siapa yang mau sakit? Nggak enak kali mau sakit tuh. Kayak banyak orang kalau kita sakit nggak ditemuin gimana kita temuin badan kita nggak. Makanya saya kadang-kadang seenak badan saya gitu. Kalau mau jaket-jaket kayak gitu aja supaya tetap pelayanan tetap berjalan. Berarti gitu. saya pas kesininya aja Bapak lagi tugas di luar atau lagi pergi keluar. Biasanya keluarnya kemana itu Pak? Ya kadang-kadang rapat di kecamatan, rapat di kabupaten. Kadang-kadang kayak kemarin panggilan ke KKP, kan? Urusan sama polisi. Iya panggilan kabar eskrim, kan kayak panggil KKP. Okay. Saya jam 9 mulai ditanya itu dari jam katakanlah saya KKP waktu itu lupa 9 sampai jam ya. 7. Okay. Enggak, Bang, waktu itu jam 9 sampai jam malam lah itu pokoknya. Nyampe ke rumah itu kan jauh ya? Iya. Jam 2, jam 3. Lah, terus saya kalau nggak tidur, ntar malah parah gitu. Jadi ngatur aja, makanya secapek apapun saya ngatur aja tuh gitu. Nah kalau dibilang saya berangkat atau gimana, aduh maaf. Berarti waktu saya kesini waktunya aja yang kurang tepat berarti apa ya? Bapak lagi nggak ada di sini, saya juga ke kantor, Bapak nggak ada di situ. Iya kebetulan aja. Gitu. Iya kebetulan. Oke. Berarti yang menarik ini Pak gini, biasanya katanya Bapak bawa Rubicon tuh Pak, bawa mobil mewah tuh. Berapa sih mobil Bapak banyak amat? Berapa Pak mobilnya Pak? Mobil saya 3 biji. Apa aja Pak? Yang Rubicon, Civic yang parkir. Ya, sama CR-V. CR-V. Ya. Oke, yang nomor cantik ini sengaja itu ya Pak, namanya Arsin itu kalau nggak salah, disesuaikan itu nama polisinya Pak. Ya, jadi itu. Sama satu lagi mobil dinas itu Pak. Oh itu mobil desa itu. Mobil desa punya? Iya itu bukan, ya ada mobil dinas itu mah, mobil desa. Oke. Pak itu banyak orang yang nanya sebetulnya, ini Bapak ini kok tiba-tiba dengan kemewahan dan sebagainya ini kayak kelihatannya publik tuh meragukan. Terus terang saya juga ragu Pak. Ini Pak Desa berapa sih gajinya sampai bisa dapat? Wah capek kalau bicara gaji mah. Enggak begini Pak, banyak orang bertanya-tanya loh Pak. Bapak harus jawab juga itu Pak. Iya. Apa betul Rubicon ini datangnya karena ada pengurusan sertifikat hak milik di pagar laut gitu Pak? Itu Bapak harus jelaskan. Tanya aja sama Bapak. Jadi begini, Rubicon itu awalnya bukan mobil Rubicon Pak, saya kredit. Ya. Kredit mobil Brio. Begitu lunas, mobil saya diambil sebagai DP, saya kredit Rubicon. Oke, Bapak memang suka Rubicon? Bukannya suka Rubicon, kalau yang namanya saya ambil mobil Rubicon itu mobil Jeep.
Iya. Jadi mobil Jeep itu apa namanya ke kota masuk, betul. ke kampung masuk. Jadi Daya tahannya ya Pak ya? iya, jadi kalau banyak-banyak bisa mana juga. Orang itu kan juga kredit kan Ya gitu. mau kredit juga kan Rubicon Pak, berapa harganya Pak? Rubiconnya Bapak? Itu mah 800 juta kredit itu cashnya 800 kayaknya Iya. ya? Oke. Honda Civic-nya tahun berapa ini Pak? 2018. 2018. Tambah lagi CR-V. CR-V tahun berapa Pak? 2000 Kayaknya punya Indri. bukan sih enggak 2000 berapa itu sah lupa saya. Oke, waktu udah jabat Kades atau sebelum Kades tuh CR-V Pak? Oh udah Udah jadi Kades? udah ya. Oke. Dan termasuk mobil dinas ini ya Pak ya? Nah ini publik bertanya-tanya, ini Bapak ini usaha apa Pak gitu? Jadi sampai bisa punya finansial yang membuat Bapak tuh dianggapnya ini di luar batas kewajaran gitu Pak. Ceritakan kepada kami Pak, ini hasil dari mana itu Pak? Iya. Datangnya nggak mungkin dari langit tiba-tiba itu Pak Rubicon itu Pak. Iya. Jadi kalau saya itu sebetulnya punya ada kontrakan juga sih dari dulu lah. Ada kontrakan. Ada kontrakan. Di daerah Kohot ini Pak? Di Kohot ada, di Kalibaru ada, dari dulu sebelum saya jadi kepala desa itu udah tuh ada. Oke. Ada kontrakan ya Pak ya? Kami dengar ada usaha bengkel juga Pak? Anak. Anak yang punya usaha bengkel juga? Oke. Jadi memang Bapak mau mengatakan bahwa ini semua nggak terkait dengan apa yang dituduhkan? Oh tidak. Jadi itu murni dari hasil jerih keringat Bapak? Tidak. Bukan karena dikasih oleh seseorang kan Pak? Enggak. Karena urusin pagar laut Pak? Waduh, apalagi saya nggak pernah ikut campur, nggak tahu. Emang kagak tahu kok. Oh, nggak tahu sama sekali itu Pak. Nah itu dia Pak, makanya kita harus jelaskan duduk perkaranya sampai pada akhirnya Barreskrim datang ke sini Pak. Kalau Barreskrim nggak datang ke sini, kita nggak akan kemudian mencari Bapak dan mencari tahu apa sesungguhnya yang Bapak ketahui gitu Pak. Karena disebutkan Barreskrim sudah memeriksa Bapak. Status kasusnya sekarang penyidikan. Banyak yang menduga-duga Bapak disebutkan sebagai potensial suspek atau bisa jadi tersangka dalam kasus ini gitu loh Pak. Nah, waktu kemarin datang Barreskrim sini tanggal 10 Februari, Bapak itu lagi ada di mana? Di sini atau di mana? Gimana? Waktu Barreskrim datang tanggal 10 Februari, datang ke rumah ini, Oh. dia ambil dokumen, dia datang malam-malam kan itu kan Pak. Nah, itu Bapak lagi ada di mana? Kebetulan lagi ada urusan rapat di Tangerang. Di Tangerang. Ya. Jadi nggak ada di rumah ya Pak? Nggak ada. Nah, kalau disebut di situ ada pengamanan desa atau apa gitu pada saat itu nggak ada sebetulnya Pak ya? Atau gimana? Pengamanan desa gimana maksudnya? Kan disebutkan bahwa ada juga narasi ya, ini narasi Pak, ini ada cerita orang, narasi ya, sudah disampaikan di media sosial, ada juga beberapa yang sudah menyiarkannya, disebutkan ada pengamanan desa yang ikut mengamankan setiap kali Bapak ada atau di sekitar rumah Bapak, segala macam gitu Pak. Itu benar atau nggak Pak? Nggak ada pengamanan. Nggak ada itu? Nggak ada. Mungkin yang duduk-duduk di depan itu kali. Oh. Siapa tuh yang duduk di depan? Siapa yang duduk-duduk di depan Pak? Misalnya? Ada saudara saya, abang saya, kadang-kadang RT, RW, nggak ada pengamanan desa. Mana ada pengamanan desa? Oke. Nggak ada. Masa lurah diaman-amanin orang di kampung saya kok? Saya lahir di sini, mungkin tinggal pun saya di sini mah diamanin nggak lah kayak gitu. Ya, nggak ada ya Pak. Dan disitulah kemudian ada beberapa dokumen yang diambil, ada beberapa kepentingan yang diambil. Bapak juga udah diperiksa ya Pak, udah dimintain keterangan ya Pak. Udah. Barreskrim. Nah di sini aku akan masuk Pak ke pokok perkara. Bapak bisa jawab atau kuasa Bapak bisa jawab? Nanti Pak Kuasa. Oke, gini, saya ke Bang Yunihar ya. Bang, disebutkan klien Anda mengakui terlibat dalam penerbitan sertifikat palsu atau setidaknya mengetahui. Tepatnya seperti apa? Jelaskan kepada kami. Apa betul yang disampaikan oleh Mabes Polri bahwa sesungguhnya klien Anda betul-betul terlibat dalam kasus ini? Baik, saya kira beberapa hal saja yang sifatnya tidak masuk ke pokok ya, karena ini kan sudah masuk di ranah penyidikan dan penyelidikan. Tentu kami menghormati dan menghargai proses itu yang sudah dilakukan oleh Barreskrim. Namun ada beberapa hal di kesempatan ini kami ingin sampaikan. Pertama, betul lurah, kepala desa nih saya akhirnya ikut terbiasa dengan kata lurah. Sama ya. Pak, saya juga ikutan manggil lurah. Gitu. Pak Kades ini klien kami, Arsin, betul beliau di dalam keterangannya mengakui beberapa surat yang ditandatangani oleh beliau. Di antaranya adalah surat keterangan garap. Beliau mengakui betul dari 200 sekian tersebut beliau tandatangani. Nah, kemudian juga dari surat garap itu ada proses peningkatan alas hak. Di antaranya adalah permohonan penerbitan SPT atau NOP. Nah, di beberapa surat beliau mengakui, tapi di beberapa surat lainnya beliau tidak mengakui. Bentuk berapa praktek yang diakui? Nah, kita belum menghitung, Bang, nanti silakan tanya. Dari total berapa surat yang disebutkan? Ada 280 sempat Abang sebut ya? Kalau garap itu sekitar itu, 280. Kemudian yang terbit sertifikat itu kan 263. Oke. Ya. Berarti 280-nya yang diketahui dan ditandatangani? Beliau mengakui itu. Oke. Itu berdasarkan permohonan warga dengan menyertakan surat permohonan, kemudian menyerahkan identitas. Oke. Nah,